Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Fihir punya kitabnya apa pakai PDF? Ya, ya saya lihat kitab ini sambil lihat kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibatun. Ya, hendaklah engkau mentakziah orang-orang yang turun kepadanya oleh musibah. Orang-orang yang tertimpa musibah. Allah alaihissalam berkatalah oleh Nabi alaihissalam, man azza musoban. Barang siapa yang mentakziahi ia akan orang yang terkena musibah. Mentakziahi artinya sabbarahu, mengajak bersabar ia akannya orang yang terkena musibah. Kana lahu mislu ajrih. Niscaya adalah baginya si man itu seperti pahalanya si musab, orang yang kena musibah. Itu Ustaz. Oh enggak lanjutan yang tadi malam? Ya ini lanjutan tadi malam kan? Enggak, bukan. Ya Ustaz. Bukan itu. Halaman 140. Halaman 141. Oh ini udah ya? Iya. Oh. Halaman 141. Oh ini udah Ustaz. Syafa'ah Ustaz, udah. Iya. Tabasum sekarang ya? Enggak. Halaman 41 wahzar anta doa ala nafsik. Oh, udah jauh. Halaman Oh, iya. 41. Oke, siap. 141 begitu. 141. Oh, udah jauh. Oke. Iya. Ini Ustaz. Iya, wahzar. Anta doa nafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar anta du'wa ala nafsik. Ini Ustaz ya? Iya. Hindari olehmu dari bahwa engkau doakan keburukan kepada dirimu, au ala waladika atau kepada anakmu, au ala malika atau terhadap hartamu, au ala ahadin atau kepada siapapun dari orang muslim. Wa in maka sekalipun mendolimi ia akan engkau. Kenapa? Kenapa dilarang kita mendoakan buruk ya terhadap diri, anak, keluarga, harta? Fa inna man da'a ala man dolamah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berdoa ia kepada orang yang mendolimi ia akan dia faqadin tasara. Sungguh telah menang ianya man dolamah. Orang mendolimi kita, kita mendoakan buruk untuknya berarti draw Ustaz ya. Sama-sama dolim lah. Bahkan bisa-bisa dia yang menang. Kita yang mendolimi dia. Wafil khobari dalam satu khobar, la tad'u ala anfusikum. Janganlah engkau mendoakan buruk terhadap dirimu, wala ala auladikum, jangan pula terhadap anak-anakmu, wala ala amwalikum, jangan pula terhadap harta-harta kamu. La tuafiku. Kemarin, nah ini udah juga kemarin ya. Ini ta'lil Oh ya, li'annahu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu, jangan sampai engkau muafakat. Jangan sampai engkau bertemu dari Allah akan waktu ijabah. Ya. Artinya kemarin, jangan sampai kita mendoakan, dikhawatirkan pas kita berdoa, berbetulan dengan waktu makbulnya doa. Celakalah kita. Nah itu Ustaz berarti. Begitu Ustaz Fihir. Aman Ustaz? Ya, alhamdulillah. Giliran Ustaz nih. Coba Ustaz baca yang panjang. Bui putih. Ustaz Fihir lanjut. Mana Ustaz Fihir?
Baca Ustaz. Sinyal kurang bagus kayaknya. Atau yang lain silakan yang mau mengambil posisi, tafadhol. Ustaz Faisal mau baca silakan. Ustaz Zainuddin. Boleh Ustaz izin. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wa iyyaka an tu'addi musliman au tasabbahu bi ghairi haq. Dan hendaklah kepadamu janganlah engkau mengganggu seorang muslim atau mencelanya tanpa hak. Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Terganggu. bersabda, man ada musliman, barang siapa mengganggu seorang muslim, faqad adani, maka sungguh ia telah mengganggu aku. Wa min adani, barang siapa yang mengganggu aku, faqad adallah, maka sungguh dia telah mengganggu Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sababul mu'min fasikun wa sababul mu'min Usukun. usukun wa qatluhu kufrun. Mengecek seorang muslim adalah fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Ya, saya artikan sekali lagi Ustaz ya biar mantap rekamannya. Kemudian nanti Ustaz lanjutin lagi masih satu alinea lagi. Wa iyyaka an tu'ziya musliman, hindari olehmu dari bahwa engkau menyakiti akan seorang muslim. Au tasubbahu, atau engkau mencela akan dia, memaki akan dia dengan tanpa hak. Karena faqad qala, maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man azza musliman, barang siapa yang menyakiti ia akan seorang muslim, faqad azani, maka sungguh menyakiti ia akan aku. Wa man azani, barang siapa yang menyakiti ia akan aku, faqad azallah, sungguh menyakiti ia akan Allah. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, sababul mu'min fusuk, mencaci maki orang beriman itu fasik, membunuhnya itu kekafiran. Wa qitaluhu kufrun. Artinya kalau meyakini halal membunuhnya kafir, ya. Tapi kalau membunuhnya tanpa mengistihlalnya itu dosa besar. Lanjut satu alinea lagi, Ustaz Zainuddin. Hadar an tal'ana musliman au bihimatin au Jamadan. jamadan au syakhsan bi'aini wa in kana kafiran illa an tahaqqaq annahu mata ala al-kufri kufrun Fir'aun. Jahil Abu Jahal au alimta an rahmatillah la tanalahu bihalil ka iblis. Wa qad ruya anna al-la'na idza kharajat min al-'abdil Tas'udu Nahwas sama'i tughlaqu dunaha abwabuha thumma tanzilu ila al-ardi fataghallat dunaha abuhuma thumma taji ila al-ma'lum fa inna wajadat fihi masaghala wa illa raja'at ala qailiha. Oke, itu ya Ustaz. Maknanya Ustaz perlu dibantu? Susah ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar antal'ana musliman. Hindari olehmu dari bahwa engkau melaknat akan seorang muslim. Melaknat maksudnya menjauhkan dia dari rahmat Allah, mengutuknya. Au bahimatan, atau dari bahwa engkau melaknat akan seekor binatang. Binatang juga nggak boleh dilaknat. Ustaz. Kuda bandel dilaknat nggak boleh. Au jamadan, atau benda mati sekalipun. Kayak motor kan, nggak nyala-nyala kita suka marah nendang, kita kutuk dia jangan.
Oh, syakhsan bi'ainih atau akan seseorang dengan in-nya. Jadi seseorang yang jelas maksudnya. Nggak boleh kita melaknat dia. Tapi melaknat secara umum boleh kan? Wailul lil mukazzibin, celaka bagi pendusta. Boleh secara umum. Tapi secara orang sosoknya nggak boleh. Wa in kana kafiran, sekalipun ada ianya orang, syakhsan bi'ainih, sekalipun ada ianya orang itu orang kafir sekalipun nggak boleh kita laknat. Kalau secara khusus, karena khawatir akhir hidupnya justru muslim, masuk Islam kan? Ya, illa in tahaqqaqta annahu mata 'alal kufri, kecuali bila telah engkau pastikan bahwa sungguh si kafir itu mati ia di atas kafir. Kalau jelas-jelas dia memang mati kafir boleh. Kafir auna seperti Fir'aun jelas kan ada ayatnya. Wa Abi Jahlin seperti Abi Jahal, Abi Lahab. Au alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblisa. Atau bila engkau pastikan, engkau yakini bahwa sungguh rahmat Allah itu tidak mencapai ianya rahmat Allah kepadanya dia dengan satu hal pun. Seperti iblis. Jelas-jelas berarti dalilnya menyatakan iblis nggak dapat rahmat Allah kan? Boleh kita kutuk, kita jauhkan dia dari rahmat Allah. Aba wastakfara wa kana minal kafirin kan jelas. Waqad waroda dan sungguh telah waridlah dalam hadis oleh annal la'nata, oleh bahwa sungguh laknat idza kharajat, bila keluar ianya laknat daripada seorang hamba tas'udu nahwas samai, niscaya naik ianya laknat itu ke arah langit. Fatughlaqu dunaha abwabuha. Maka dikunci di bawahnya laknat akan pintu-pintunya langit. Mau naik ke langit, pintu langit terkunci, dia harus turun lagi kan? Summa tanzilu ilal ardi, kemudian turun ianya laknat ke bumi. Fatughlaqu dunaha abwabuha, maka dikunci di bawahnya laknat akan pintunya bumi. Mau ke bumi juga mental lagi, terkatung-katung akhirnya. Summa taji'u ilal mal'un. Kemudian datang ianya laknat kepada yang dilaknat tadi. Dia datang kepada yang kita laknat. Fa in wajadat fihi masagat. Maka jika mendapati ianya laknat padanya si mal'un akan masagan, akan alasan yang membolehkan untuk melaknat dia, maka ya cocoklah laknat itu untuk dia. Wa illa, jika tidak mendapati ianya laknat padanya si mal'un akan alasan yang membolehkan melaknat dia. Raja'an ala qailiha, kembali ianya laknat kepada orang yang mengatakannya laknat. Sama seperti kata kata kafir, Ustaz, mengkafirkan orang lain. Nah itu. Nah ini tugas Ustadz Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terganggu lagi internetnya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Wa 'alaika bit ta'lifi baina qulubil mu'minin wa tahbibi ba'dihim, apa itu, tertutup dengan gambar ila ba'di ila ba'din bi izharil mahasini wa satril qaba'ih. Harus wa alaika bitalib, harus berlemah lembut baina qulubil mu'minin, antara hati orang-orang yang beriman, wa tahbibi ba'dihim, dan mencintai sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian mereka, bi izharil mahasini, dengan menampakkan kebaikan, wa satril qaba'ih, dan menutupi kejelekan. Nanti Ustaz yang menjelaskan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa 'alaika bi islahi dzati bainahum, dan harus mengislah dzata bainahum, antara mereka. Fa inna fil islah fadlan, karena sungguhnya pada perdamaian itu fadlan, ada kelebihan. Yazidu ala fadlin nafli, yang melebihi atas kelebihan sunat, minas sholati, daripada sembahyang, wasyami, dan puasa, wala siyima, terlebih lagi, bainal walid, antara orang tua, wa walidihi, dan anaknya, wal qarib, dan juga kerabatnya, wal qaribi wa qarabati, dan karib kerabatnya.
Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu maka baguskanlah oleh kamu sekalian baina akhawaikum, di antara saudara-saudara kamu. Quran, Ustaz. Nah, Ustaz yang menjelaskan. Wa alaika bitta'alif, dan hendaklah engkau bitta'alif, mendamaikan, Ustaz. Ya kan? Oh, mendamaikan ya. Mendamaikan baina qulubil mu'min, antara hati-hati orang beriman, supaya saling menyayangi ya. Saling apa namanya? Ma'luf, ya tidak berantem lah. Iya. Ulfah itu damai, mendamaikan. Oh. Iya, iya. Wa tahbib, dan hendaklah engkau membuat mencintai sebahagian mereka kepada sebahagian. Berarti kan kita menyebarkan kebaikan, misalkan si fulan memuji Anda. Jadi gitu, membuat mereka saling cinta, tahbib ya. Membuat mencintai sebahagian mereka kepada sebahagian dengan cara bi'idharil mahasin, dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Wasatril qabaih, menutup keburukan. Ini ada dua orang teman atau sesama muslim ya kan. Maksudnya jangan diadu domba lah. Kita bilang, ini si fulan nih muji Anda nih. Kita ke si fulan, kita bilang sebaliknya kan. Jadi saling cinta. Sedikit Ustaz dulu sebelum dilanjutin. Ya boleh? Boleh. Ya. Jadi timbangan fa'ala itu kan lil mutawah kan? Jadi kita artikan menjadikan ya. Ya. Andi. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Ya. Yu'alifu kan? Jadi kalau alifa damai, allafa berarti mendamaikan, Ustaz kan? Oh ya. Habba cinta, habbaba membuat cinta kan? Membuat mereka mencintai sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Oh begitu cara kita menerjemahkan ya. Ya Ustaz. Wa alaika biislahi zati bainihim, dan hendaklah engkau mendamaikan di antara mereka. Jadi kan ada istilah zatul bain, itu berarti hubungan antara dua orang. Ustaz. Hendaklah engkau mendamaikan zati bainihim, mendamaikan di antara mereka. Jadi mendamaikan ketidakakuran di antara mereka kaum mukminin. Ada dua orang yang bersiteru, kita islah, kita damaikan. Fa inna fil islah, karena sungguhnya dalam mendamaikan itu ada keutamaan. Yazidu, yang lebih hanya keutamaan di atas kelebihan ibadah sunnah. Minas sholat, dari sholat, puasa, dan dari puasa. Karena sholat puasa ibadah yang tidak mutaaddi, Ustaz. Hanya untuk pelakunya saja. Adapun islah tadi, manfaatnya umum. Walasiyama bainal walidi wa waladih. Lebih-lebih lagi antara seorang ayah dan anak. Mereka bersiteru misalkan. Kita usahakan mendamaikan mereka. Itu luar biasa. Wal qaribi wa qarabatih, dan di antara karib dan kerabatnya, family. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja bermula orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihu, maka damaikan olehmu baina akhawaikum, antara dua saudara. Ya. Nah itu Ustaz. Cuma kelemahan itu ketika kita mengartikan itulah yang apa namanya dalam bentuk timbangan fa'ala, itu kebingungan. Ya, Fa'ala yufa'il. kadang udah adil Ustaz, kadang enggak. Ini sesuai dengan kita coba-coba aja dulu Ustaz, lama-lama lurus sendiri. Oh iya. Pak Haji Mustari, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa idza, nggak kelihatan. Wa idza bidatil bayyin bin namimah wal ghibah wa nahwihima mimma yusutanafura wa tadabura wa inna zalika indallahi ta'ala dim. Dan waspadailah
akan engkau serta mengacaukan, merusak zatil bayin bin namimah dengan adu-adu wal ghibah dan gosip wa nahwihima dan selainnya namimah dan ghibah dari ma yang menyebabkan ya ma at-tanafura akan permusuhan, Ya, atau ketidakakuran juga boleh. ketidakakuran dan ketidakakuran. Fa inna dzalika indallahi azim, mangka sekian Allah dosa besar. Aman nami matu fahya antang kula kalamu insanin li insanin taksudu idzalikal ifsada bainahuma. Adapun namimah itu maka hianya namimah itu akan bahwa memindahkan oleh kalamnya insanin kepada selain insan yang bermaksud dianya insan, kalam insan dengan demikian akan merusak atau mengacaukan bainahuma antara keduanya insan. Wa qad qala Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun, dan tidak akan masuk surga oleh orang-orang yang mengadu-adu. Wa qala salam abghadukum ilallahi ta'ala al-masyauna bainal ahibbati bin namimah al-mufarriquna bainal wah. Bermula yang lebih dimarahi kalian kepada Allah Ta'ala itu orang yang berjalan, orang-orang yang berjalan di antara ahibba, saudara, dengan aduh, dan abghadum al-mufarriqun, dan orang yang mencerai-berai bainal ikhwan, di antara saudara-saudara. Titik dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa ifsada zatil bain. Hindari olehmu akan merusak hubungan baik, ya. Akan merusak zatil bain, hubungan baik antara sesama mukmin. Bin namimati, dengan cara melakukan namimah, adu domba, wal ghibah, menggosip, dan seumpama keduanya, memprovokasi Yusa. Mimma yujibut tanafura, dari perkara-perkara yang menyebabkan ia akan ketidakakuran, wat tadabbura, dan saling membelakanginya, saling menghindarnya sesama orang yang beriman. Fa inna dzalika indallahi ta'ala azim, karena sungguhnya demikian di sisi Allah itu besar dosanya. Amman namimah, adapun bermula namimah, faya, maka dianya namimah itu antang pula kalama insannya. Itu bahwa engkau pindahkan akan kalam seorang insan bagi insan yang lain. Taksudu bidzalik, yang engkau bermaksud dengan demikian memindahkan kalamnya, al-ifsada, akan merusak antara keduanya. Apa namanya bahasa Indonesia saya? Omongan di sini kita bawa ke sono, omongan ke sono kita bawa ke sini, kan? Tujuannya supaya hubungan baik mereka rusak. Maka qala, dan sungguh bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk ke dalam surga oleh orang yang suka namimah. Ya, wa qala alaihi salam, berkata Nabi alaihi salam, abghadukum ilallahi ta'ala al-masya'una bainal ahibbah. Bermula yang paling bencinya kamu kepada Allah. Bermula yang paling benci dari kamu kepada Allah. Maksudnya yang paling Allah benci. Yang paling membenci kamu oleh Allah. Isim tafdil fa'ilnya yang di depannya Ustaz, ilallah, ini pada makna fa'il abghadu. Yang paling bencinya kamu kepada Allah oleh Allah, maksudnya yang paling Allah benci di antara kamu itu al-masya'un. Orang yang suka berjalan di antara orang yang saling mencintai, berjalan bin namimah, dengan mengadu domba. Al-mufarrikun, lagi yang mencerai-beraikan bainal ikhwan, antara saudara-saudara. Nah, lebih kurang seperti itu Ustaz artinya. Ustaz, Ya Ustaz. Nah, Ustaz Saiful hadir. Tuan Guru sehat? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Terlambat terus saya. Langsung Ustaz nih, Ustaz Saiful nih buat barokahnya. Wa amal ghibah. Aduh. Harus dimuliakan nih sepuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghibatu fahiya an tadhkara insanan fi ghaibatihi. Adapun Terpilih ini. artiin tunggu. Ya. Artiin amal ghibatu adapun ghibah fahiya maka dia adalah antazkura insanan engkau menyebut akan seorang fi ghaibatihi pada waktu tiadanya bima yakrahuhu dengan sesuatu yang membenci ia lau kana hadiran jikalau ada dia hadir. Taqsidu bidzalika tanqisu bermaksud dengan yang demikian itu engkau maksudkan dengan yang demikian itu tangkisahu akan menguranginya. Wasawaun hasala tafhimu sama ada hasil oleh tafhim apa tafhim? Ya. Binutfi dengan sebab sama ada hasil kepemahaman itu binutfi dengan bertutur awil isyarati atau dengan isyarah awil kitabati atau dengan catatan tulisan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muslimi ala muslimi haramu damihi wa malihi wa ghadhihi. Setiap muslim atas muslim yang lain haram oleh darahnya dan hartanya wa ardihi dan apanya tunggu? Kehormatannya, harga dirinya. Wa qala alaihi salam dan berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih sadis daripada zina. Lebih apa nih? Lebih sangat daripada zina. Ya. Tuh ya dari itu. Wa uhyallahu ila Musa telah mengajukan oleh Allah kepada Musa alaihissalam man mata taiban minal ghibati barang siapa yang meninggal ya keadaannya capek daripada bergibah. Betul taiban capek. Taubat. Barang siapa meninggal hal keadaannya bertobat daripada gibah bahwa akhara man yadkhulul jannata maka dia adalah orang yang akhir maka dia adalah seakhir-akhir orang yang masuk ya ke surga. Wa man mata misran barang siapa yang mati ia hal keadaannya Sirran, terus-terusan alaihi atas bergibah bahwa awaluman yakhulunar maka dia adalah awal-awal orang masuk ia ke naro ke neraka. Wallahu a'lam. Syukran Tuan Guru. Wa amal ghibatu adapun bermula ghibah faya maka dianya ghibah itu anta dzukura insanan bahwa engkau menyebutkan akan seorang insan fi ghaibati dalam gaibnya si insan. Dia enggak ada di depan kita menyebutkan dia. Bima yakrahu kita menyebutkan dia dengan sesuatu yang membenci ia akannya. Laukana hadiran jikalau ada ianya seorang itu yang hadir. Kalau dia di depan kita dia nah itu taksudu bidzalika tangkisahu hal keadaan engkau bermaksud dengan demikian menyebut tadi tangkisahu akan merendahkannya. Jadi tujuan untuk merendahkan dia itu yang bermasalah. Saya pikir bisa hadir. Nah itu wasawaun hasalat tafhim sama saja hasillah oleh memahamkan orang lain dengan tujuan merendahkan dia tadi dengan ucapan bin nutuki awil isyarati atau dengan isyarah atau dengan tulisan. Artinya menggosip itu enggak harus dengan lisan Ustaz. Tulisan kita yang menunjukkan merendahkan orang lain, isyarah kita sama aja. Waqad qala dan sungguh bersabdalah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kulul muslim bermula setiap muslim di atas muslim
itu haramu, damihi itu haramlah darahnya, wa malihi haramun damuhu haramlah darahnya, wa maluhu haramlah hartanya, wa irduhu haramlah kehormatannya. Boleh nggak kita baca haramun damuhu? Apa haramu damihi? Bermula setiap muslim di atas muslim itu haramu damihi, haram darahnya, haram hartanya, malihi wa irdihi haram kehormatannya. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat dari zina. Ini segi beratnya mungkin Ustaz. Berat dalam arti orang ghibah itu biasanya keterusan, nggak menyadari. Kadang kita juga nggak merasa kalau sedang menggibah orang lain itu dosa. Biasa aja kita lanjut, nggak sadar, nggak tobat. Atau bisa juga memang dosanya. Tapi biasanya kalau Imam Ghazali ghibah itu dibagi-bagi kan. Ghibah yang paling berat kita menggosip para ahlul ilmi atau para ulama kan. Kemudian para hamalatul Quran itu yang dosanya besar banget. Adapun yang sesama kita itu lebih ringan sedikit. Tengku irdihin tadi Oh, irdihin kehormatan, harga diri. kehormatan. Wa'auhallahu ila Musa telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Man mata taiban. Barang siapa yang mati ia dalam keadaan bertobat. Tobat dari riba. Orang ribah orang lain tapi udah tobat mati. Bahwa akharu mayyadukhulul jannah. Maka dianya itu orang yang paling terakhirnya. Maka dianya orang itu akharuman. Tafdil. Itu yang paling terakhirnya orang yang akan masuk ia ke dalam surga. Waman udah taubat aja terakhir masuk surga. Waman mata musiran, barang siapa yang mati ia dalam keadaan terus-terusan di atasnya ghibah. Bahwa maka dianya orang itu awaluman, itu awal orang yang akan masuk ia ke dalam neraka. Nah, inilah ghibah. Khususnya menghibah para ulama Ustaz. Nah, Ini Ustaz sedikit kita baca damuhu, kita apa namanya ma'mul daripada haram jadinya damuhu wa maluhu, atau kita idopahkan idhofahkan aja Ustaz biar ringan. Haramu damihi. idopahkan. Hmm. Kira-kira kalau kita bandingkan kira-kira mana yang lebih unggul lah? Idhofah lebih ringan Ustaz biasanya kan. Kayak idhofah isim fa'il udah ma'mulnya lebih ringan ya. Tapi kalau kita baca damuhu wa maluhu wa arduhu. Nah itu dia, boleh nggak? Itu kita lihat dulu haramun kalimatnya apa. Apakah dia beramal kan? Apakah isim fa'il? Kelihatannya mah bukan Ustaz. Ya. Nah, kalau kita idhofah kayaknya nggak perlu cari alasan Ustaz. Cuma kalau kita baca haramun damu itu harus buka kitab nahu lagi. Astagfirullah. Itu masdar. Ya masdar ya. Haram. Kalau di- Masdar beramal kan. Ya. Kalau masdar nggak boleh di damhu, Tengku ya. Ya. Udah selesai. Aman ah? Itu aja. Haramu dami aja Ustaz biar aman. Berarti Kita haramu idopahkan, itu ya. isim fa'il ya Tengku ya? Kelihatannya bukan Ustaz kalau kita lihat tasrif ini coba. Ada nggak isim fa'il fa'alun Ustaz? Iya ya. Haroma yahrimu hirman, hirmana, harim. Isim fa'ilnya harim. Mah'ul mahrum. Ngaji lagi. Masdar Ustaz. Masdar. Ya. Haraman hurmatan, hurman. Fahuwa harimun. Kalau isim fa'il, fa'il. Masdar berarti haramu dami kita baca. Ya. Itu udah paling ringan Ustaz. Nggak perlu Apa cari madinya? alasan lagi. Tengku, apa madinya tadi? Madinya? Haruma. Harum. Oke. Artinya imtana'a Ustaz. Jadi haruma ini imtana'a kan. Bermula setiap muslim di atas muslim itu terhalanglah darahnya. Maksudnya nggak boleh diganggu darahnya kan. Haram dalam arti yang nggak boleh diganggu darahnya, hartanya, kehormatannya.
Nah itu. Lam yahilla lahu muni'a. Nah, gantian. Siapa lagi Ustaz? Coba Rame tunggu ini. ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa zulma. Dan hendaklah apa ya? Tinggalkan olehmu, hindari olehmu. Hindarilah olehmu akan kezaliman. Fa innahu zulumatu yaumil qiyamati. Maka sesungguhnya kezaliman itu adalah apa? Kezaliman pada hari kiamat. Wala siyama. Apa jadinya ini ya? Wala siyama. Zulmu aja Ustaz. Wala siyama zulmul ibadi. Dan lebih-lebih zalimnya menzalimi hamba ya. Fa innahu kemana ini fa innahu? Sungguhnya menzalimi hamba yang paling dekat aja Ustaz Tomen. Oh, fa innahu karena sesungguhnya menzalimi hamba az-zulmu adalah kezaliman alladzi la yatrukuhullahu yang tidak Allah meninggalkannya. Maksudnya apa ini? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin katsiratin. Sesungguhnya orang yang merugi min ummati dari umatku, may ya'ti yaitu orang yang datang yaumal qiyamati pada hari kiamat bihasanatin katsiratin dengan kebaikan yang banyak, wa ya'ti dan ia datang wa qad daraba hadza dan sungguh wa qad daraba hadza dan sungguh dia memukul apa ya? Duriba mungkin. Memukul ia akan seini. Oh, dan sungguh dia memukul akan ini wa syatama hadza dan dia mengumpat ya. Ya, memaki. Memaki akan ini wa akhadha mala hadza dan mengambil akan harta ini fa ya'khudhu hadza dan dia mengambil akan ini min hasanatihi dari kebaikannya wa hadza min hasanatihi dan ini dari kebaikannya fa in faniyat hasanatuhu maka jika penuh ya apa ya? Habis. Oh, maka jika penuh habis kebaikannya ukhiza min sayiatihim maka diambil dari kejelekan-kejelekan mereka. Faturihat. Apa artinya teguh ya faturihat? Maka dicampakkan akan dianya Oh, keburukan. faturihat ala sayiatihi maka dicampakkan atas kejelekannya summa yukzafu bihi finnari kemudian dilemparkan dengannya di dalam neraka. Mana tadi? Fa in waqata fi zulmi ahadin maka jika engkau jatuh apa? Ya. Fi zulmi ahadin dalam menzalimi seseorang fabadir bil khuruji minhu maka hendaklah bersegera keluar darinya bitamkini dengan apa ya? Dengan apa tunggu? Tamkin, memberi kesempatan. Apa namanya? Memungkinkan. Ini dengan memberi kesempatan minal kisosi dari kisos ingkana minal maghalimin nafsiyati jika ada apa ini? Jika ada kisos minal maghalim dari kezaliman nafsiyah wa bital bil ihlali dan dengan meminta kehalalan
ingkana minal madzalimil irdiyati, jika ada apa ini, jika ada kemana Kezaliman. coba? Udah titik dulu Ustaz. Ini titik udah Oh, koma panjang. Titik dulu Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Alhamdulillah. Jangan begitu Ustaz. Kang Guru ini kebanyakan ketawanya, Kang Guru. Saya rindu nih. Aku rindu. ini sambil ngantuk-ngantuk yang gitu. Aduh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wadzulma. Hindari olehmu akan berbuat zalim. Fa innahu dzulmatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya berbuat zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Kita menzalimi orang di dunia berubah jadi kegelapan pada hari kiamat. Wala siyama dzulmul ibad, lebih-lebih lagi menzalimi hamba-hamba Allah. Fa innahu dzulmul ladzi la yatrukuhullah. Sesungguhnya mendalimi hamba Allah itu kedaliman yang tidak akan membiarkan akannya kedaliman oleh Allah. Artinya kedaliman yang tidak akan dilupakan, kan? Pasti ada balasannya. Waqad qala, sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku, orang-orang yang merugi, yang fakir nanti dari umatku itu mayati, orang-orang yang datang ia pada hari kiamat bihasanatin kasirah, dengan membawa kebaikan yang banyak. Wayati, dan datang ia pada hari kiamat wakat dorobahala, dan sungguh telah memukul ia akan si ini dulu di dunia ya. Dia datang ke akhirat membawa kebaikan yang banyak, wakat doroba, padahal sungguh telah memukul ia akan si ini waktu di dunia. Wasyatama hadza, telah memaki ia akan si ini. Wa akhadza mala hadza, telah mengambil ia akan harta si ini. Fa ya'khudhu hadza min hasanati, maka mengambil oleh si ini tadi dari kebaikan-kebaikannya. Balasan kan, kisah. Wa hadza min hasanati, mengambil oleh si ini dari kebaikan-kebaikannya. Dan di akhirat kita bayarnya pakai kebaikan. Fa in faniyat hasanatu, maka jika telah habislah oleh semua kebaikannya, ukhidha, niscaya diambil dari keburukan mereka orang yang dizalimi. Fatulihat, maka dilemparkan akan dianya keburukan ala sayi'atih, di atas keburukannya dia. Kebaikannya tadi sudah habis, tinggal keburukan dia. Diambillah keburukan orang lain, ditaruh ke keburukan dia. Akhirnya dia cuma memiliki keburukan. Summa yuqdafu bihi finnar, kemudian dicampakkan akan dia. Nah, kemudian dicampakkan akan dia bihi, ini naib failnya ini aja bihi langsung. Kemudian dicampakkan akan dia finnari, ke dalam neraka. Fa in waqa'ta fi dzulmi ahadin, maka jika engkau terjatuh dalam mendalimi seseorang, terlanjur kita mendalimi orang lain. Fabadir bil khuruji minhu, maka bersegeralah kamu dengan keluar darinya kezaliman. Bagaimana cara keluar dari kezaliman? Bitamkini minal qisas, dengan memberi kesempatan kepada dia dari kisas. Ingkana minal madzalimin nafsiyah, jika ada ia kezaliman dari kezaliman yang nafsiyah. Yang nafsiyah kita menampar orang, kan menzalimi itu. Langsung kita beri kesempatan dia untuk nampar kita, baru lepas. Kita pernah mencabut gigi orang, kita siap dicabut gigi kita. Ini namanya madzalimin nafsiyah. Wabil talabil ihlal, dan dengan cara meminta halal, meminta dihalalkan. Ingkana minal madzalimil irdiyah, jika ada ianya kezaliman itu dari kezaliman yang menyangkut dengan harga diri. Kita pernah menggosip dia, kita datang ke dia, kita bilangin pernah menggosip dia, minta dimaafkan. Nah, kalau enggak lepas. Wa biraddi ma akhadtahu ingkana minal madzalimil maliyah, dan dengan mengembalikan apa yang telah engkau ambil akannya, jika ada ianya kezaliman dari kezaliman yang berkaitan dengan harta. Nanti kita bayarkan, baru selamat. Wafil hadis, dalam hadis Nabi, mangkanan alaihi li akhihi madlimah, barang siapa yang adalah di atasnya bagi saudaranya itu madlimatun, satu kezaliman, falyastahilla minhu qabla ayyatiya yauma la dinara fihi wala dirhama, maka hendak minta halal ia darinya saudaranya, sebelum bahwa datang ia pada hari yang tidak ada dinar padanya hari, dan tidak ada dirham. Inna mahya, hanya saja dia, ya, ini dianya kezaliman pada hari itu al-hasanatu was-sayyi'at, itu kebaikan dan keburukan. Hanya saja dianya kezaliman pada hari kiamat bisa kita bayarkan itu
kebaikan dan keburukan. Bisa nggak arti seperti itu? Hanya saja dianya kedzaliman itu maksudnya membayar kedzaliman itu dengan kebaikan atau keburukan. Fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil madzalim, maka jika berhalangan kepadamu oleh mengembalikan sebahagian kedzaliman. Terlanjur kita pulang dari rantau, Ustaz. Kita mendalimi orang di rantau, kita udah pulang kampung nih, nggak bisa minta izin. Hatta la yumkin bihalin, hingga tidak mungkin ianya mengembalikan sebahagian kezaliman dengan satu keadaan pun. Bagaimana caranya? Bertobat. Fa'alaika bisidqil laja'i ilallah. Maka hendaklah engkau dengan benar-benar laja, benar-benar bergantung kepada Allah Ta'ala, benar-benar bergantung kepada Allah, wal iftikar, benar-benar merasa berhajat, wal ittirar, benar-benar merasa terpaksa, fi ayyardiya angka khasmu, pada bahwa membuat ridha ianya Allah untuk engkau khasmaka akan musuhmu. Artinya kita banyak mengadu kepada Allah, bertobat minta ampun supaya Allah membuat musuh kita memaafkan kita, meridai kita. Wabil iksari liman dalam tahu minad du'a wal istighfar, dan dengan cara memperbanyak bagi orang yang telah engkau dalimi akan dia dari berdoa dan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang ya telah kita dalimi, dengan harapan dia dengan sendirinya akan memaafkan dosa kita. Kan sering orang kan suka memaafkan semua kesalahan orang sebelum tidur biasanya. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Lasiana itu aku tidak paham itu Tengku. Yang mana Kalimat Ustaz? sesudahnya itu harokatnya bagaimana itu? Udah banyak di YouTube Ustaz cara i'rab la siyama. Lasiana. La siyama. Mana tadi? Si. Jadi la lana fi jeneh kalau nggak salah ya. Sia isimnya kan. Jadi ma di sini macam-macam ini. Boleh kita jadikan ma mausul. Kalau kita jadikan ma mausul berarti dulmu di depan dia jadi khobar Ustaz. Mubtadanya mahdhuf. La siyama huwa dulmul ibad. Jadi jumlah jadi silat ma lebih lagi alladzi, yang dianya alladzi itu mendalimi hamba Allah. Nah itu. La siyama, kalau ma ini macam-macam cara. Salah satunya ma mausul. Kalimat sesudahnya kita baca rafa' dulmu, kita jadikan khobar. Jadi mubtadanya mahdhuf, jumlah ismiyah jadi silat ma. La siyalladzi huwa dulmul ibad. Ya. Tidak ada bandingan alladzi, yang dianya alladzi itu mendalimi hamba Allah. Maksudnya, nah itulah dia Ustaz, lebih kurang seperti itu. Mana Ustaz Zulkarnain? Nanti kita cari lagi Ustaz. Ya. Yang seperti ini Ustaz, yang lebih banyak supaya kita bisa praktik. Yang mana? Praktik nahu. Praktek nahu katanya di kitab nahu Ustaz, nggak sama kayak praktek balaghah kan di kitab balaghah. Nah di sini loh, di apa namanya, ketika kita baca kemudian sama kayak tadi kan, apa itu tanapur, kemudian tadabur. Kan kalau apa namanya, kalau kadang kita kebingungan apakah ini musyarakah atau bagaimana. Nah itu kan ya musyarakah Ustaz. Kalau tadabur dan tanafur itu musyarakah karena nggak bisa dilakukan sendiri kan. Iya. Saling membelakangi, berarti kan harus ada berdua. Iya. Nah kayak seperti itulah karena kadang kita kebingungan mengartikan. Terbentur karena belum apa namanya begitu pengalaman dalam mempraktikkan nahwu sarf. Al bingungu yuzalu Ustaz. Kebingungan itu harus dihilangkan. Mana Ustadz aksi kita? Ada nggak? Ustadz aksi? Sibuk nggak? Lanjutkan. Assalamualaikum. Ya, Maaf dulu. Ini Masya Allah. Ini kita apa? Luar biasa. Oke. Ketik rek spasi. Insya Allah nanti di akhir kita ngobrol-ngobrol Ustaz ya. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika
bidzabbi an dima'il muslimina wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim. Wa alaika ay ilzam alaik, hendaklah olehmu melakukan bidzabbi untuk mencegah, menghindari, menangkis, membela andima muslimina dari darah-darahnya orang muslim, wa a'radihim dan kemuliaan kehormatannya orang muslim, wa amwalihim harta-hartanya orang muslim, fi ghaibatihim dalam ketiadaan mereka, wa hudurihim atau dalam keberadaan kehadiran mereka, kama tadzubbu an nafsika sebagaimana engkau membela daripada dirimu, fi dzalika kullihi pada yang demikian itu seluruhnya. Fa innaman nasara musliman, karena sesungguhnya orang yang menolong ia akan seorang muslim, nasarahullah, niscaya Allah pun akan menolongnya. Wa man khadzala musliman, barang siapa yang menghina orang muslim, khadzalahullah, niscaya Allah akan menghinanya. Sayang, tidak ada si Adul. Luar biasa. Ya, maklumlah, Ustaz aksi. Jadi keren, aksi semua hari ini. Masya Allah. Insyaallah. Nah, itulah Ustaz. Kapan tampil lagi Ustaz? Insyaallah masih belum diumumkan, tapi estimasi untuk putaran berikutnya tentu sekitar tanggal 3. Masya Allah. Barokah. Yang akhir-akhir dikasih yang tinggi-tinggi, poinnya di akhir terus dikasihnya Teguh. Ya. Insyaallah. Oke Ustaz, syukran. Sudah siap temanya, Ustaz? Sebelum kita berangkat ke sini juga sudah harus siap tema, Ustaz. Dan semuanya bibarakati musa'adatil Ustaz Abdullah Yusuf. Berlebihan Ustaz. Nanti kita ngobrol Ustaz. Lanjut dulu, siapa lagi? Tafadhal. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, dan hendaklah bin nushi, dengan menasihati, likulli muslimin, kepada setiap orang Islam, wa ghoyatihi, dan keadaannya orang Islam, Allah taktuma, tidak kau sembunyikan. Yang tidak kau sembunyikan, anhu dari orang muslim, syai'an, sesuatu taro yang kamu lihat, fi idharihi, pada dohirnya orang Islam, lahu pada fi idharihi, pada dohirnya sesuatu lahu pada orang Islam, husulan akan hasilnya, ala khairin, pada kebaikan, au najatin, atau keselamatan, min syarrin, dari kejelekan atau kerusakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Wa minan nushi, dan setengah dari nasihat, antakuna likulli muslimin, bermula adanya itu nasihat, likulli muslimin, pada setiap orang Islam, itu kepada setiap orang Islam, fi ghaibatihi, pada tidak ada, kepada goibnya orang Islam, kama takunu lahu, seperti apa yang ada lahu kepada orang Islam, fi hudurihi, pada hadirnya orang Islam tersebut. Wa alla tadhharo yadhharu, wa alla tadhharo, dan ketika tidak dohir, itu nasihat, lahu kepada orang Islam, minal mawaddati, dari mawaddah,
kecintaan bilisanika dengan lisanmu fauqoma di atas sesuatu yadmaruhu domir itu Menyembunyikan. yudmiruhu menyembunyikan itu ma qalbaka di atas hatimu. Wa minhu dan setengah dari nasihat istisyaroka apabila bersamaan ya. Minta musyawarah. Minta pendapat. Apabila meminta musyawarah. Siapa itu muslimun fi syai'in pada sesuatu wa arafta dan kamu tahu anna shawaba akan sesungguhnya apa itu shawab pahala. Benar. Wa arafta anna shawaba dan kamu tahu akan kebenaran fi khilafi ma pada perbedaan apa itu? Pada bedanya sesuatu. Yang cenderung kepadanya sesuatu. Yamilu ilaihi cenderung pada itu ma oleh tukhbirahu bihi. Tukhbirahu lahu akan menceritakan ma kepada orang tersebut. Oke, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bin nusi, hendaklah engkau memberi nasihat ya. Atau gimana kita artikan? Hendaklah engkau bin nusi, memberi nasihat juga boleh bagi setiap si muslim. Artinya memberi nasihat sebelum dia minta nasihat kan, kalau memang layak. Wa ghayatuhu dan bermula puncaknya nushi alla taktuma anhu syai'an, bahwa tidak engkau sembunyikan dari si muslim akan sesuatu tara yang engkau lihat fi idharihi dalam menzahirkannya sesuatu baginya si muslim akan hasil di atas kebaikan atau selamat dari keburukan. Bermula puncaknya dari nasihat itu bahwa tidak engkau sembunyikan dari si muslim akan sesuatu yang engkau lihat dalam menzahirkannya sesuatu baginya si muslim akan mendapatkan kepada satu kebaikan atau selamat dari keburukan. Nasihat artinya sebenarnya sebelum dia minta kita sudah, arti nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, itu namanya an-nushi. Puncaknya artinya kita tidak diam ketika kita melihat sesuatu, ketika sesuatu itu diketahui oleh saudara kita, dia jadi mendapatkan kebaikan atau selamat dari keburukan. Nah, itu bagian dari nasihat. Contoh misalkan Ustaz, contoh kasarnya, di depan ada razia nih. Teman kita nggak pakai helm kan? Jadi kalau kita diam saja nggak nasihat Ustaz. Kita bilangin jangan lewat dulu, nggak ada helm. Boleh nggak Ustaz? Nah, itu namanya an-nushi. Ya, walaupun dia nggak minta nasihat kan, tapi selama apa yang kita katakan dia dapat kebaikan, selamat dari keburukan, kemudian kita mengatakannya, itu namanya an-nushi. Nah, berdasarkan sabda Nabi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Waminan nusi, sebahagian dari nasihat itu bahwa antakuna, bahwa adalah engkau bagi setiap si muslim fi ghaibatihi, dalam gaibnya si muslim, itu kama takunu, sebagaimana adalah engkau baginya si muslim pada hadirnya si muslim. Artinya kita dengan teman kita, dengan siapapun, di depan dan di belakangnya sama, Ustaz kan? Ya, jangan di depan A, di belakang B. Wa alla tudhira lahu minal mawaddah bilisanika fawqa ma yudmiruhu qalbuk. Dan bahwa tidak engkau tampakkan baginya si muslim dari kasih sayang dengan lidahmu, engkau tampakkan dengan lidahmu di atas ma yang disembunyikan akannya oleh hatimu. Jangan berlebihan kita mengungkapkan sayang kepada seseorang kalau memang hati kita tidak seperti itu. Harus sama berarti. Intinya di sini beliau mengajarkan kita jangan jadi orang munafik kan. Zahir dan batin kita sama. Wa minhu, sebahagian dari bentuk nasihat itu, izas tasyaraka muslimun, bila meminta pendapat kepadamu, bila minta musyawarah kepadamu oleh seorang muslim pada sesuatu, wa arafta, dan engkau tahu bahwa sungguh kebenaran itu dalam sebalik ma yang cenderung ianya muslim kepadanya ma. Nah, itu bahwa minhu berarti an ini mubtadanya.
sebahagian dari nasihat itu bahwa engkau memberitahukan akannya si muslim dengannya kebenaran. Ini teman kita mau dagang ini, mau dagang bulan puasa dagang apa Ustaz? Musim musim hujan dagang es kan? Kita bilang dia pengen banget dagang es. Kita bilang jangan dagang es kalau musim hujan, ntar nggak laku. Nah itu nasihat juga. Lebih kurang gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada yang perlu di ini? Siapa yang belum? Lanjut Ustaz. Ustaz Nasruddin. Siap, dulu. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasadu lil muslimina ala ma atahumullahu min fadlih. Dan termasuk ma yang menunjukkan atas perbedaan nasihat al-hasadu, yaitu al-hasad, iri hati, lil muslimina bagi orang-orang Islam alama atahumullah min fadlih, atas apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dari anugerahnya. Wa asluhu ayyashqa alaika in'amullahi ta'ala ala abdin min abidihi bini'matin fi dinihi aw dunyahu. Dan aslinya ayyashqa, merasa berat atasmu akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi seorang hamba dari hamba-hambanya dengan nikmat baik dalam agamanya maupun dunianya. Wa ghayatuhu an tatamanna zawalan ni'mati anhu, dan tujuannya engkau bercita-cita hilang nikmat atasnya. Waqad warada annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral khatab. Dan tersebut bahwasanya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti ma yang memakan akan api kayu. Wal hasidu mu'taridun, dan hasad itu menentang alallahi, menentang perintah Allah, bimilkihi wa tadbirihi, dalam hal kekuasaan dan pengaturannya. Wa ka'annahu yaqul, dan sepertinya dia berkata bilisani halihi, dengan perkataan halnya, ya Rabbi innaka wada'tan ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Ya Allah, sesungguhnya engkau meletakkan nikmatmu bukan pada tempatnya. Wala ba'sa bil ghibtati wa hiya antura antara ni'matan minallahi ala abdin min abidihi wa tatlubu minhu subhanahu mitlaha. Wala ba'sa bil ghibtati, dan tidak apa-apa atasmu bil ghibtah. Apa ini Tengku? Ini wahia, ini ghibtah ini, iya. Wahia antara, yaitu antara engkau melihat nikmat-nikmat dari Allah atas seorang hamba dari hamba-hambanya Allah, fatatlubu minhu, maka engkau meminta seperti itu, subhanahu wa ta'ala mitlaha. Minhu fatatlubu minhu subhanahu mitlaha, maka engkau minta kepada subhanahu wa ta'ala semisal dengannya. Bismillah, mantap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yadullu ala khilafin nusi, sebahagian dari ma yang menunjukkan ia kepada menyalahi nasihat, itu al-hasadu, hasad bagi kaum muslimin atas apapun yang telah memberikan kepada mereka kaum muslimin oleh Allah dari karunia-Nya Allah. Ya, hasad, hasad terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba Allah. Wa asluhu, bermula asalnya hasad. Nah, ini beliau semacam mendefinisikan hasad. Bermula asalnya hasad itu ayyasyukka alaika, itu bahwa terasa berat kepadamu oleh in'amullah,
oleh memberi nikmatnya Allah Ta'ala kepada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah, dinikmatin dengan satu nikmat pada agamanya si hamba dan dunianya. Itu arti hasad itu kita nggak senang ya ketika Allah memberi nikmat kepada hambanya, baik nikmat berkaitan dengan agama atau dunia. Nggak senang melihat teman kaya misalkan ya, atau teman berpangkat tinggi. Wa ghayatuhu an tatamanna zawalan ni'mati anhu, bermula puncaknya hasad. Ini hasad paling tinggi. Anda tamanna itu bahwa engkau berharap akan hilangnya nikmat darinya si hamba. Ya. Tadi terasa berat doang ya. Asalnya kita terasa berat, nggak suka, itu udah disebut hasad. Yang paling bahaya lagi ketika kita menginginkan nikmat dari dia itu hilang. Nah ini udah paling tingginya. Waqad warada, sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh al-hasad, bahwa sungguh hasad itu ya'kulu, memakan ia akan segala kebaikan, kama ta'kulun naru, sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar. Api makan kayu bakar cepat banget habisnya. Berarti kedengkian itu bisa melumat habis segala kebaikan kita tanpa kita sadari. Pada akhirat jadi orang bangkrut. Wal hasidu mu'taridun 'ala Allah fi mulkihi wa tadbirih. Bermula seorang yang hasid, yang iri, itu yang protes ia terhadap Allah dalam kerajaannya dan pengaturannya Allah. Jadi orang yang iri hati itu nggak sadar dia sudah memprotes Allah. Ya, wa ka'annahu yaqul, seolah-olahnya penghasad itu, orang yang hasad itu berkata ya, bilisani halihi, dengan lisan halnya. Memang bukan dengan mulutnya ya. Kondisi dia seolah-olah dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka wada'tan ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Sungguhnya engkau itu telah menempatkan akan nikmat pada bukan tempatnya nikmat. Engkau salah memberi nikmat ya Allah. Mestinya si fulan itu enggak layak berpangkat tinggi, yang layak saya. Kan itu protes Allah kan. Wala ba'sa bil ghibtah, dan tidak apa-apa ghibtah. Wahya dianya ghibtah itu antara nikmatan min Allah, bahwa engkau melihat akan satu nikmat dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba min abidihi, dari hamba-hambanya Allah, fatatlubu minhu, maka engkau pun meminta darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mislaha, akan semisilnya nikmat. Ghibtah ini cemburu Ustaz. Semacam cemburu, artinya apa namanya? Kita pengen memiliki nikmat yang sama dengan yang orang lain miliki, tapi tidak menginginkan nikmat dia hilang. Kita juga nggak benci, nggak terasa berat dia memiliki nikmat itu. Kita pengen memiliki hal yang sama, namanya ributah. Ini titik Ustaz. Ya itu Ustaz. Sejam Ustaz. Gimana Ustaz Fihir? Insyaallah. Wallahu Ini a'lam nanya. bishawab. Boleh Ustaz. Ya. Ini kadang ketika kalimat tambahan alif dengan sin itu kadang Tengku mengartikan tidak merasa. Ada Nah, contohnya Ustaz. Banyak tambahan Ustaz, arti nggak ada di kamu. Mana ada di Ustaz? iya kan, kalau di Arab itu kan litolab kan. Itu nggak semuanya Ustaz. Nggak semuanya. Iya. Cuma yang kita ingat satu, kalau Matambina alif sinta itu untuk tolak, padahal ada sekitar 10 Ustaz maknanya ya. Ya. Alif sinta itu kadang bermakna dasar Ustaz. Ya. Nah itu. Memang rata-rata kayak istasyara kan, minta pendapat, istaghfara minta ampun. Istaqbala itu kan nggak ada makna tuntutnya Ustaz. Iya, Istaqbala menghadap kan? Nggak ada meminta menghadap. Kadang-kadang tergantung konteks. Kadang-kadang kita memang meminta menghadap, istakbil kan? Kadang-kadang artinya nggak pakai tolak. Mustaqbilal qiblah. Artinya dia menghadap kiblat aja. Apa contoh lagi misalkan? Apa yang kemarin yang ada yang saya tanya itu, jangan merasa terlambat, apa itu kalimatnya? Jangan merasa terlambat memperoleh rezeki, itu kan hadis di Tambihul Ghafilin kalau tidak salah kemarin itu. Gimana bunyinya Ustaz? Wala tastabuti. Iya, ya. Iya. Iya. Jangan merasa terlambat. Nah itu saya berpikir, ini kan tambahan alif dengan sin, litolab. Ini kalau saya artikan litolab, nggak cocok dengan konteks sebelumnya.
Tapi untung saya nanya sama Tengku kan. Coba nanti Sehingga saya nyambung. lihat kalau ada catatan saya perasaan dulu pernah nulis faedah-faedah alif sinta, Ustaz. Kalau nggak salah ada 9 apa berapa ya. Nanti saya cari dulu, kalau ketemu saya post nanti. Saya buat satu video insya Allah. Faedah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab marji' wal ma'ab. Nah, ini kita titik dulu Ustaz. Ya. Jadi